Shalom Bapak Ibu. Tetap semangat. Iya. Bapak Ibu, semangat dan tidak itu adalah tergantung keputusan kita. Amin. Kalau kita ya istilahnya semangat bergairah dengan bebas masalah, saya percaya tidak ada satupun yang hari ini bisa datang ke gereja. Karena bangun tidur sudah ada masalah. Apalagi yang kalau keluarga besar, kamar mandinya satu, bangun tidur sudah bermasalah dengan kamar mandi. Lah itu kan masalah ya. Apalagi dengan baju, dengan apalagi hal-hal yang ya mungkin ada perbedaan pendapat di sana. Pagi-pagi sudah berselisih pendapat kan kayak gitu. Ya, apalagi berselisih pendapatan. Yang sering menjadi masalah di sana. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan dengan tema bulan ini tentang Sukot atau hari raya Pondok Daun di sana. Kalau berbicara hari raya itu menjadi sebuah pada umumnya kesukaan yang besar begitu ya. Menjadi sukacita yang besar di sana. Betul enggak? Ya, jadi hari raya identik dengan sukacita. Makanya ditandai dengan pesta. Ya, kalau sudah Natal, umumnya yang pertama soal nanti pakai baju apa. Ya, lah tolong tim acara nanti pakai baju apa, karena kebanyakan ibu-ibu sudah bingung ini mau nyicil, apalagi keluarganya yang banyak. Ya, apalagi cewek-cewek biasanya, waduh, ya, jadi beli satu-satu. Tolong tim acara secepatnya. Nanti kita pakai dress code apa gitu. Tapi yang paling enak itu kalau baju daerah, ya, baju daerah yang punya, gitu loh, yang sudah punya, yang sederhana. Jadi nggak bingung ya, nggak bingung. Waduh beli apa ya? Beli apa itu? Baju gaun kayak gitu. Kalau pesta, waduh, lah itu sudah saya pakai 2 kali Natalan nih gaun itu. Jadi tahun ini harus baru. Lah kata harus ini yang menjadi masalah kadang-kadang. Ya, jadi Bapak Ibu. Di apa ya, istilahnya di hari raya itu identik dengan sukacita, betul enggak? Tapi tidak semua orang bisa menikmati sukacita. Betul enggak? Coba kalau saya dengar yang paling besar itu hari rayanya saudara kita gitu ya. Ya. Ternyata ada pas hari raya juga membuat dia sumpek. Sampai ada pisah-pisahan antara suami istri. Kenapa? Selama ini gak kontrol keuangan, wes pinjem ya di apa istilahnya ada orang yang nabung yang di kelompok apa ya istilahnya kalau di kampung sini ada PKK gitu loh, pinjem itu gak bisa nyauri. Lah mau hari raya kan harus dilunasi. Kalau utangnya banyak di sana gak iso nyauri, minggat. Lah itu yang sering terjadi. Ada juga yang diceraikan suaminya, tiba-tiba punya utang lu 50 juta ke atas. Lu duwe sapa kan kayak gitu. Wis wong wedok utang ora kondo-kondo wong lanang. Wis ora buju-bujuan. Lah wong wis gede kok buju-bujuan. Kalau buju-bujuan itu anak kecil kan. Kataan itu kan mainan gitu ya. Jadi kita itu yang sering terjadi, coba kita dengar di lingkungan kita. Kalau sudah hari raya mesti muncul kelihatan. Selama ini orang ini aman-aman saja, diam-diam saja keluarga ini. Tiba-tiba mendekati hari raya, dia tidak bisa menikmati hari raya. Karena harus pisah-pisahan sama suaminya, gara-gara utang. Ya, tapi di sini enggak ada. Ya, katakan kanan kiri, kalau Natal besok saya penuh dengan sukacita. Ayo kasih. Iya, subtema minggu ini saya kasih judul menikmati sukacita Tuhan. Next. Ya, kata menikmati saya itu suka apa ya belajar dengan secara umum gitu kan. Karena maaf biasanya anak-anak youth itu kan remaja itu kan ininya juga main. Oh, poyo sing. Ya. Lah ini saya percaya juga. Kenapa kok kelihatan kok keluyur-keluyur akeh semute? Kelihatan enggak kira-kira? Ya, yang pertama sik tak golekane kerepekan lek ngono. Kok ora iso diwaca iku. Sudah ya? Oke. Iya. Menikmati itu merasai atau merasakan gitu ya.
merasakan sesuatu yang nikmat atau lezat, ya, makanan yang kita sukai, yang rasanya kalau menikmati itu lezat sekali. Nasi goreng, ya, ya, nanti bersama-sama kita akan menikmati nasi goreng. Nasi goreng uye lagi. Ya, menikmati. Orang yang menikmati itu dengan lahap. Gak ono istilah mangan itu sambil nyungir-nyungir. Tahu bahasa nyungir-nyungir? Ya. Sambil nyungir-nyungir. Itu menunjukkan gak enak, ya. Kalau beli bakso enak dan tidak, itu ukurannya, kalau makanan loh, makanan bukan bakso saja. Kalau makanan enak dan tidak enak, itu kalau makan bareng itu ukurannya Yohanes. Mulai kecil, lek manganannya gak enak itu, sedikit langsung dikasih no. Kebu entekno wis, kiai entekno wis, gitu. Tadi mulai kecil lidah Yohanes itu rodok gaya. Lek roti, donat, ya, donat gitu. Donat dari dari orang-orang yang punya hajat itu. Kan kadang donat itu kalau dilempar no anjing itu kan bisa wai gitu. Kan patos toh. Itu kali Yohanes mak dipegang tok gini, sudah tahu Yohanes itu enak apa enggak enak. Tapi kalau punya kampung ngemil, dia enggak perlu pegang tuh langsung set. Langsung set gitu ya. Saya percaya setiap kita seperti itu. Pasti kita memilih sesuatu yang lebih enak daripada yang tidak enak. Lah kata menikmati di situ. Yang kedua, next. Ya, yang kedua mengecap. Ya, tadi loh kalau ekspresinya nggak enak, ngecapnya gini. Apalagi ada yang gini. Itu nggak enak banget itu. Ya, sesuatu yang menyenangkan atau memuaskan. Ya, kalau berbicara kalau di kamus besar itu berbicara kemerdekaan pembebasan itu loh di sana. Artinya kita benar-benar bisa menikmati tidak hanya dikecap secara lidah tapi kita bisa menikmati suasana juga di sana. Yuk berikutnya. Itu kata menikmati. Lah, sekarang yang kita nikmati itu sukacita. Sukacita yang dari Tuhan, yang memiliki pengertian di sana rasa damai yang diberikan Tuhan kepada kita melalui Roh Kudus. Ya, jadi kata damai yang diberikan bukan dari dunia ini. Yang diberikan dengan apa yang kita miliki, bukan. Tapi rasa damai sini diberikan Tuhan melalui Roh Kudus. Yang kedua, sukacita Tuhan dapat menjadi kekuatan bagi kita untuk bertahan dan keluar sebagai pemenang dalam berbagai kesulitan. Sukacita itu memberikan kemenangan. Sukacita itu diekspresikan melalui pujian, ya. Hidup ini banyak masalah, ya. Tapi yang kita tahu bahwa Tuhan itu memberikan kekuatan bagi kita. Masalah boleh banyak, masalah boleh besar, tapi yang lebih besar yang kita miliki adalah Allah kita yang memberikan kemampuan, kekuatan dalam menghadapi setiap tantangan atau masalah. Amin. Iya, terus. Iya. Firman Tuhannya Mazmur 34 ayat 9, kecaplah dan lihatlah betapa baik Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Bapak Ibu, si pemazmur ini tahu benar bagaimana kehidupan yang menikmati kebaikan Tuhan. Kalau berbicara masalah, ya berbicara masalah, si pemazmur ini sudah kenyang. Apalagi Daud sudah kenyang. Masalah yang dihadapi kompleks. Tidak hanya masalah bagaimana dia memimpin sebagai raja. Mungkin difitnah, sudah mati-matian berbuat sesuatu, ada bukan salah ya, menurut contoh saat dia mulai berperang, terus kemudian warganya dihabisi oleh musuh di sana.
Lah itu kan hampir semua tentara yang bersama dengan dia itu mau melempari dia dengan batu. Ini gara-gara Daud. Kenapa kita harus menyerang keluar kota? Sehingga pada akhirnya daerah kami, dia bilang gitu, daerah kita, anak istri kita menjadi tawanan. Diserang di sana. Dari keluarganya, anaknya. Absalom, dia mengejar mau membunuh. Terus kemudian orang yang dibela, raja yang dibela, dibebaskan, ada kemenangan yang besar di sana. Yang tidak bisa dilakukan oleh tentara-tentara yang dipimpin dengan hebat itu. Daud lakukan di sana, yaitu menghadapi orang Filistin. Tapi Daud mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Malah mau dibunuh itu sama Saul. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau dijadikan pemimpin, siap untuk dibantai. Loh, kok nggak yakin sih? Artinya siap untuk dibantai. Bapak Ibu yang menjadi gembala Komsel, siap dibantai. Ya, koordinator, siap kok dikomplain. Kalau enggak itu kurang sedep. Itulah yang membuat kepemimpinan kita lebih pinter. Amin. Ayo sekarang lek diberkati, kemudian hidupnya aman. Pernah datang ke Bapak Ibu gembala Komsel? Pernah datang? Apalagi tim kunjungan, enggak perlu, enggak didatangi, opo tim kunjungan. Tapi lek menghadapi masalah, ayo, betul enggak? Maaf, bukan curhat, tapi enggak ada di sini. Ya, di sini enggak ada. Kalau yang lain gejala. Sampai sekarang maaf Bapak Ibu, ada salah satu jemaat yang digembalakan dengan jarak jauh. Ya, bukan secara organisasi, tidak di sini. Ya, dia kalau sudah merasa aduh keringat dingin gitu, ya jantungnya bermasalah, mesti nelpon. Yang saya cerita itu sampai sekarang. Ya, tapi yang sering itu malam, jam 12 ke atas, pernah jam 2 pagi, dini hari. Yuk dilayani dengan sukacita. Sampai ngomong gini, Pak Pendeta maaf yo, aku ganggu terus sih. Terus saya ngomong, oh iya Bapak ganggu, mosok ngono. Yo enggak terganggu. Memang itu tugas kami. Ya kayak gitu. Loh, sampai sekarang ya puji Tuhan ketemu nih kemarin waktu nikah itu. Tak kasih tahu gitu. Aku mau mantu loh Pak. Lu tanggal piro wis kayak ono kabar wis gitu. Sama ponakane ya. Dulu waktu zamannya Covid, ponakannya ini satu keluarga, menantu, anaknya, cucunya itu kena Covid semua. Ada 8 orang. Ya, 8 orang. Makanya yang saya tulis waktu itu ada 30 sekian, termasuk Pak Hadi diungsikan waktu itu. Ya, tapi puji Tuhan, Tuhan berkarya luar biasa. Maaf, tidak ada satupun yang terbawa oleh maut itu. Ada keluarganya Bu Risma juga yang di Jakarta kan waktu itu adik ya Bu Irma. Tapi puji Tuhan, yang jelas kembali status saya berubah, bukan pendeta pencabut nyawa gitu loh ya. Tapi kemarin ya memang sudah keputusan Tuhan. Yang bareng didoakan waktu garis depan itu ada salah satu wakil gembala yang di Purwodadi. Kemarin juga dipanggil Tuhan. 1 minggu yang lalu, ya, memang sudah waktunya. Yang sorry, saya bukan pendeta pencabut nyawa. Ya. Jadi, yuk mana tadi? Iya, kata mengecap itu dalam bahasa aslinya ya. Jadi maaf kalau ngomongi nggak sesuai, karena saya bukan orang Yahudi gitu ya. Kira-kira seperti itu telah. Yuk. Dibiarin dulu, ya. Yang pertama kata mengecap itu merasakan. Lah, berbicara di sana happiness itu yaitu sukacita karena keadaan, lingkungan, gitu ya. Tapi di sana tadi kata menikmati kata menikmati sukacita Tuhan, yaitu ada pertolongan daripada Roh Kudus, ya.
Jadi suasana lahiriah, karena pesta itu kan hal lahiriah, sukacita. Lah sukacita karena keadaan itu ditambah lagi karena Roh Kudus. Sehingga bukan hanya happiness tapi menjadi joy, sukacita karena dari dalam yaitu Roh Kudus. Mendapat perhatian atau pusat perhatian lah di sini. Mendapat perhatian. Artinya di saat kita menikmati sukacita Tuhan, kita itu adalah memberi pantauan Tuhan. Waduh, ini kok susah terus yo. Mesakno lah susah terus. Karena sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Makanya diubah menjadi sukacita. Sehingga Mazmur 91 tadi itu terjadi perbedaan. Bagaimana orang yang di dalam kuasa Tuhan dan tidak di dalam kuasa Tuhan. Perbedaannya tadi di Mazmur 91. Ya, mungkin enggak apa-apa tiap mau ibadah Mazmur 91 dibaca semua sampai ayat berapa itu 16 ya. Ya, enggak apa-apa. Itu kan ada kekuatan. Ada apa ya istilahnya? Motivasi, kata-kata membangun, kata-kata motivasi, kata-kata yang memberikan semangat. Walaupun kondisi kita tidak baik-baik saja, tapi yang kita tahu kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Yuk berikutnya. Oke, semua orang percaya harus menikmati kebaikan Tuhan yang luar biasa. Ya, yang luar biasa, bukan biasa di luar ya. Oke, terus Matius 11 ayat yang ke-28 ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu, kenapa kata-kata ini harus ada dalam diri kita? Kalau kita datang ke tempat lain, kalau kita datang dalam kondisi duka cita, maaf dunia ngomong begini, kalau engkau stres supaya aman pikiranmu, minumlah minuman yang beralkohol gitu kan ya. Ternyata itu menjadi masalah loh. Mungkin dia waktu itu bebas pulang, itu dihabisin sama istrinya. Kenapa? Loh duit mau dibelikan beras, dihabisin. Karena mahal kan. Kalau dibeli beras itu bisa untuk makan satu keluarga 3 hari sampai 5 hari. Tapi dibeli itu cuma 1 botol. Masalah Bapak Ibu. Makanya kata Tuhan, datang kepada Tuhan itu yang aman. Ya. Kalau kita datang kepada teman kita, belum tentu menjadi aman. Tanpa masalah bisa. Di saat kita beban berat, kita datang ke teman kita, mulai teman kita juga ikut mengeluh. Kita nggak bisa, kita sering terpengaruh dengan pikiran, masalahku berat, datang ke teman juga ngeluh masalah juga, wah bertambah lagi lah. Jadi Bapak Ibu yang aman, kata Tuhan, datang kepada Tuhan. Di saat kita mengalami duka cita yang besar, tidak ada tempat yang terbaik yang membuat kita sukacita. Kalau kita nonton di sana hiburan pelawak-pelawak, paling tertawa di saat menonton itu. Selepas itu masalah tidak akan pernah bebas. Ya. Terus, lah, apa yang harus kita lakukan terus ya. Yang pertama, datang dalam undangan Tuhan. Banyak orang mengabaikan undangan Tuhan. Mari datang kepadaku, mari. Mempunyai banyak masalah aja, diundang Tuhan gak pernah datang. Apalagi yang masalahnya mungkin agak sedikit berkurang. Malah bisa banyak lupa sama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita terus menyendengkan telinga untuk mendengar bahwa undangan Tuhan itu setiap saat. Ayo datanglah kepadaku. Ya, di sana diberikan contoh yang paling terburuk, yaitu orang-orang yang menghadapi masalah, orang-orang yang beban berat, orang-orang yang di sana rasanya kehidupannya tidak bisa melangkah lagi karena di depan kita jalan buntu. Tapi Tuhan katakan, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya.
Mazmur 31 yang ke-20, alangkah limpahnya kebaikanmu, aku telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah melakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Artinya di sini juga si pemazmur juga melihat, Mazmur merasakan, makanya dinyatakan, ini merupakan suatu bahasa doa, alangkah limpahnya kebaikanmu Tuhan. Ya. Kenapa merasakan? Orang yang menghadiri undangannya Tuhan menikmati, ya. Di saat Bapak Ibu diundang ke pesta, itu bisa menikmati. Ya. Bisa menikmati. Bahkan saya ingat ada salah satu teman dari Surabaya, salah satu pengurus daerah di satu lembaga. Dia datang sama suami istri. Dia baru datang mengambil menu di tempat saya mengambil menu satu gitu. Dia bilang gini, Pak, aku pokoknya alon-alon. Kate tak rasakno iku kabeh. Wis entek-entekno Bu. Pokoknya tak rasakno iku kabeh. Wah, apalagi kena live-nya Pak Oye di situ. Wah, langsung itu banyak. Piring-piring langsung ke depannya Pak Uye di sana. Gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu, di saat kita diundang di sana, di sebuah pesta, ada sukacita. Bahkan Bapak Ibu di dalam undangan itu, ya dalam kondisi pesta di sana, dalam kondisi hari raya, itu juga termasuk akan mempersatukan selama ini yang ada masalah, enggak nyopo-nyopoan. Contoh kalau kita lihat saudara kita di hari rayanya, dia bilang gini, sambil salaman, 00 ya, 00. Ya. Enggak taunya besok buat 10 lagi. Mempersatukan, selama ini enggak nyapa-nyapan atau yang terpisah gitu kan. Tapi dari situ, Bapak Ibu, dari sering ketemu di situ, pernah sukacita di situ, itu akan membawa suatu perubahan. Kami dengan keluarga besar yang ada di Kediri, dulu itu terputus, nggak pernah ada kabar, ada sukacita nggak pernah dikabari, ada duka cita nggak pernah dikabari. Tapi ya, puji Tuhan, adalah salah satu Pak Lik, adiknya Bapak mertua, itu kurang lebih 5 hari rayaan yo, ada 5 tahunan yo, kurang lebih di situ. Baru kita tahu, kita cari, karena waktu kami nikah, ya dulu pernah nikah loh kita ya. Karena ibu bapak mertua itu berpikir gini, malulah kasih tahu, karena tiap tahun itu mantu gitu loh. Lah 7 itu hampir tiap tahun itu mantu. Jadi mantu yang ketiga ya, yang ketiga kita itu enggak dikasih tahu, malu. Terus kurang lebih 5 tahun yang lalu pikir, loh saya pernah dengar itu ada Pak Lik itu yang di Bonrejo, di dekat Gunung Kelut itu. Ada yang tahu enggak? Minta tolong, kami diantar ketemu lah di sana. Yang lebih parah lagi di kota Kediri sendiri, itu Pak D, kakaknya ibu, itu Yohanes sudah TK, itu baru kita cari. Ya. Lah sekarang nyambung, ada sukacita dikabari, ya. Ada duka cita dikabari. Lah ini masih mikir, karena kemarin ada saudara juga sepupu itu dipanggil Tuhan, sudah meninggal. Ini masih cari waktu mau ngelas ke sana. Kemarin sudah berangkat ke sana. Ya, ada saudaranya Mbak ini yang dipanggil Tuhan. Lah, seperti itu. Memang ada enggak enaknya. Tapi sebetulnya ada sukacita, ada kerinduan yang besar. Akhirnya reuni aja minta 1 tahun 2 kali. Ya, karena ada rasa rindu tadi loh. Yuk, iya, kebaikan Tuhan secara umum dapat
Yang kedua dulu. Tadi yang pertama, mari kita dengar undangan Tuhan. Ayo kita respon dengan undangan Tuhan. Setiap saat Tuhan datang menghadir di sana ada di saat kita nggak dapat pekerjaan, Tuhan datang untuk kita menjadi karyawannya Tuhan. Artinya apa? Di saat kita rasanya orang lain nggak mempercayai kita, tapi kita diberikan kepercayaan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Yang kedua, yaitu hidup benar sesuai firman Tuhan. Kebaikan Tuhan secara umum dapat dinikmati semua ciptaannya, namun kebaikan yang luar biasa hanya bagi pribadi yang berkenan kepadanya. Orang yang menikmati sukacita di sana, orang yang hidupnya benar. Kalau orang yang hidupnya nggak benar, itu susah Bapak Ibu. Di saat pinjam duit sama Pak Edi, saya janji 1 minggu, sampai kelewat 1 bulan. Dalam perjalanan 3 minggu itu, saya percaya kalau saya ketemu Pak Edi mesti hati saya gelisah. Kalau bisa tidak ketemu. Betul apa betul? Ya. Jadi orang benar. Kenapa Bapak Ibu aman ketemu dengan satu dengan yang lain? Karena hidupnya benar, gak membuat kesalahan satu dengan yang lain. Ketemu Pak Hati, sukacita. Ketemu Pak Nini, sukacita. Ketemu Pak Suseno, gak sukacita. Kenapa? Tidak buat masalah dengan orang itu. Makanya Bapak Ibu, hidup benar itu tidak membuat masalah. Ya. Loh, kadang-kadang maaf Bapak Ibu, sebagai pemimpin juga agak sedikit bingung. Ya kasihan. Satu saat ada yang bilang gini, maaf kami lagi di luar kota. Enggak apa-apa, bantuin pelayanan di gereja lain. Saya lebih suka kita menjadi berkat, tidak hanya di tempat ini saja. Tapi ngomong terus terang, saya nggak pernah ngelarang kok. Lah waktu itu dia ngomong seperti itu. Loh, gembala yang dibantu ini kan ada kontak sama saya. Maksudnya ada nomor telepon yang terhubung kan di sini WA-nya. Saya lihat statusnya Pak Gembala ini, loh, dari luar kota. Lah kok di situ? Kemudian pakai stola lagi. Ya untung di kita itu saya walaupun punya stola nggak pernah saya pakai. Sebetulnya itu dalam zaman kudus itu harus dipakai, pelayanan kematian harus dipakai, pelayanan baptisan untuk pengarahan itu harus dipakai, pelayanan pernikahan harus dipakai, pelayanan di hari-hari besar sebetulnya dipakai. Rasanya kok koyo lek gawe pakai iku kok koyo wong kate tayuban ae gitu loh. Jadi wis lah. Ya. Pokoknya GBI itu katanya Pak Tong, katanya Gereja Bebas Indonesia. Itu ya bebas lah, gak ketentuan. Tapi Bapak Ibu di gereja yang lain kalau saya pelayanan kayaknya kalau pakai batik gini kurang. Harus pakai jas, pakai dasi. Karena mereka pendeta itu identik dengan dasi dan jas. Lagi gini aman ya. Kalau yang nggak pernah ketemu, berapa kali ada orang itu yang baru pertama gitu, pendeta Nindi, kan susah cari. Coba kalau di gereja lain, pendetanya ketok dewe, lungguh ning ngarep gawe jas, gawe dasi, oh mesti ki pendeta. Lah kalau kayak gini, kalau saya jejer sama Pak Edi, sama Pak Hati, sama Pak Gatot, susah. Orang ki pendetane opo, sopo yo? Ya. Podho gantenge kabeh maneh. Ya, bingung. Ya, jadi Bapak Ibu, ayo mari kita berusaha hidup kita benar. Terus berikutnya Mazmur 34 ayat 10 sampai 11, takut akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia, tidak berkekurangan. Ayo kita pegang sama-sama, kata tidak pernah berkekurangan di sana. Yaitu orang yang takut akan Tuhan. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik.
Singa-singa muda. Kenapa digambarkan singa-singa muda? Singa-singa yang masih kuat, yang larinya masih full kenceng. Setiap target yang akan dimakan di sana menjadi santapan mesti ketangkap di sana. Tapi kenapa sampai kelaparan? Tapi janji Tuhan, kita tidak pernah kekurangan. Amin. Katakan kanan kiri, rungokno Pak Mis ngomong iku. Di dalam Tuhan itu gak kekurangan. Ya. Gak kekurangan ya, amin, amin. Ya, sama-sama katakan, aku tidak pernah kekurangan. Kalau kita tidak kekurangan juga meringankan tim kunjungan. Ya, meringankan gembala komsele. Gak mikir gini, ya opo ya golekno dana diakonia. Enggak kan? Yo, akhirnya bisa bekerja lebih luas. Amin. Yo, jadi sana yuk. Bapak Ibu, satu. Ayolah kita sama hidup dalam kebenaran. Ya. Lek sing enak, lek kita hidup kebenaran sing enak sapa? Iya Pak, soalnya ibadah iso kelompok bareng Pak. Lek rame-rame ngono seneng Pak, rame-rame seneng. Ya, seneng. Ya. Tapi lek sing enak ya Bapak Ibu dhewe. Ngono kadang dijak urip penak lho kok gelem. Ya. Betul enggak? Mulai ayolah sungguh-sungguh kayak gini. Iyalah Pak. Iyalah Pak. Ya enggak pernah tembus. Turun lek penak ya dinikmati dhewe. Betul enggak? Aku lele kiriman berkat sing enak ya ora eling Pak Doni wis ora ngurus, Pak Deni tak pangan dhewe. Loh, kita harus enak itu dinikmati sendiri, betul enggak? Iya. Yuk katakan kanan kiri, lek oleh berkat sing penak iku aku. Ayo. Ya. Oke. Yuk dilanjutkan. Iya, tanda orang yang hidup benar sesuai firman Tuhan. Ini tandanya. Yuk, terus takut akan Tuhan, ya. Berkali-kali ini definisinya takut akan Tuhan, yaitu senantiasa sadar akan hadirat Allah dan kudus dan mulia. Kita siap dikoreksi baik dalam perkataan, tingkah laku dan perbuatan. Jadi Bapak Ibu, ketentuan Bapak Ibu takut akan Tuhan bukan di gereja ini. Tapi di saat Bapak Ibu keluar, di saat Bapak Ibu bekerja, ketemu dengan orang-orang yang di luar sana, yang memiliki karakter tidak dikontrol oleh kebenaran firman Tuhan, ngomong saenake dhewe. Lah itu yang kita hadapi. Sehingga apa di sana? Di saat kita takut akan Tuhan, kita tidak terpengaruh dengan keadaan itu. Di saat kita ketemu dengan orang yang megelno, di sana membuat hidup kita di sana tidak terpengaruh. Bapak Ibu tinggal ngecek saja, benar nggak hidupku takut akan Tuhan? Di saat menghadapi orang yang benci Bapak Ibu, membenci Bapak Ibu. Di saat Bapak Ibu menghadapi orang-orang yang tidak suka dengan kita, yang ngomongnya itu seenake dhewe, yang lebih itu kan ngomong ini loh, sekarang itu banyak orang ngomong dulu baru mikir. Lah ini yang paling ngomong seenake, gak menjaga perasaan orang lain, seenake. Lah ini kalau kita takut akan Tuhan, perkataan itu tidak akan menyentuh, menggores lagi di dalam hati ini. Menggores tidak akan pernah luka lagi di dalam hati ini. Menghadapi orang yang gak suka sama kita tidak terpengaruh dan kita tetap melemparkan kasih di sana. Amin. Apalagi temanya Natal nanti apa? Kasih apa? Tema Natal? Lupa. Kasih yang tidak berkesudahan loh. Sudah diberikan contoh oleh Tuhan Yesus, kasih yang tidak berkesudahan. Artinya kasih yang tidak ada batasnya. Iya loh Pak.
Lah iki sudah 3 kali loh ya Pak. Megelno. Sopo Pak yang enggak membuat hati iki? Wolu Pak saiki. Ketambahan wingi iku ditambahi loro dadi 10 mendole di sini. Kalau kita memiliki rasa takut akan Tuhan, enggak ono sampai 8 sampai 10 tadi. Ya. Mungkin agak sedikit menjadi catatan, tapi tidak ada rasa dendam di sana. Amin. Ya. Terus lagi, Bapak Ibu, kalau memiliki roh takut akan Tuhan, tidak gampang kecewa. Sebetulnya kita bisa koreksi satu dengan yang lain. Kalau orang ini ngomong dikit-dikit, ngoreksi pemimpin, ngoreksi gembala komsel, ngoreksi teman kita. Aku kecewa loh dengan sampean. Berarti orang ini belum memiliki roh takut akan Tuhan. Amin. Kuasa firman itu tidak termeterai di dalam hatinya. Itu tidak ada di GBI Bukit Sion. Dikiranya jauh daripada kita semua yang ada di GBI Bukit Sion. Kita adalah orang-orang yang memiliki roh takut akan Tuhan. Kebenaran itu menjadi dasar di dalam kehidupan kita. Sehingga kata firman Tuhan, si pemazmur juga ngomong, saya lupa Mazmur 25 ayat berapa. Dia berkata seperti ini, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tidak pernah kulihat orang benar itu ditinggalkan oleh Tuhan. Ayo kami katakan amin. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan oleh Tuhan. Ya, terus berikutnya. Terus, oke, Mazmur 30 ayat 11, ini bahasa sehari-hari. Singa-singa pun lapar karena kurang makanan, tetapi orang yang menyembah Tuhan tidak pernah kekurangan. Ini tadi di sana. Suka menyembah, yang berikutnya. Takut akan Tuhan, suka menyembah. Terus apa yang dimaksud suka menyembah? Yuk, lagi. Menyembah itu dengan hati, mengakui bahwa Tuhan adalah Tuhan dan kita hamba. Dan berarti kita mengakui kedaulatan Tuhan. Menyembah berarti tunduk otoritas Allah, segala otoritasnya dan ketentuannya dan juga perjanjiannya. Maaf mungkin nggak seberapa warnai, pemilih warna nggak pas saya. Ya, ketentuannya. Artinya di sana menyembah itu mengakui bahwa Tuhan itu yang memiliki otoritas berdaulat dalam diri kita. Jadi mari Bapak Ibu di saat kita menyembah, kita memuji, itu kita sungguh-sungguh. Nah kalau kita nggak sungguh-sungguh, ini latihan. Saya kemarin beberapa waktu yang lalu dikabari ini ngobrol, ada teman pendeta yang dari Kalipare. Di saat saya melayani, saya menyampaikan ini, kalau kita nggak nyembah sungguh-sungguh di sini, yang pertama waktu itu yang saya sampaikan, nanti Bapak Ibu nggak kerasan di surga, karena di surga itu cuma pujian penyembahan di sana. Lah kalau kerasan di surga, yang mana? Cuma ada 2, surga dan neraka. Dan itu sekarang katanya, kalau memuji Tuhan, ya memuji Tuhan, waktunya nari, yo nari, enggak jaim. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Enggak gitu, yes, yes. Terus yang kedua, saya sampaikan harus disiplin. Lek gak disiplin, nanti waktu surga itu penuh sukacita sudah masuk, kamu gak disiplin, ditutup pintunya, gak ada waktu lagi. Makanya ke gereja harus disiplin. Biasanya Bapak Ibu, memang waktu kami pelayanan ke sana jam 7 ya mau ibadah. 7:30 itu baru banyak yang datang 7:30. Tengah-tengah pujian, hampir pujian firman itu baru datang. Lah kemudian membuat kaget Pak Pendetanya. Biasanya Pak Pendetanya, pastorinya memang di situ. Tapi dia masuk ke ruangan gereja itu rata-rata itu jam 8 kurang 10 kurang 5 gitu di situ. Jam 7, ya jam 7. Jam 7 kurang 5, jam 7 kurang 10. Waktu dia datang itu jam 7 kurang 5. Dilihat, loh kaget, kok penuh, isi apa? Kata Pak Mestari, menyembah harus sungguh-sungguh,
supaya menikmati surga. Yang kedua, supaya disiplin. Disiplin perlu ditingkatkan. Jadi tadi kalau Bapak Gembala terlambat, pintu tak kunci semua. Jadi Bapak Ibu, ayo kita sungguh-sungguh lebih lagi. Amin. Tapi itu sudah terbiasa di GBI Bukit Sion. Ya, 7:30 itu sudah ada semua di sini. Ya, amin. Ya, gak ada lagi yang terlambat. Ya, katanya saya pernah dengar khotbahnya di gereja kita yang di sebelah sana itu loh. Kalau datang sebelum ibadah, ya tadi belum sembahyang, ya yang di hari Jumat, katanya berkatnya segede gajah. Nanti kalau sudah mulai, ya sudah dipanggil-panggil itu baru datang, itu berkatnya sebesar sapi. Ya, kalau sudah mulai sembahyang kayak gitu baru datang, itu berkatnya seperti kambing. Lah tapi kalau di sana bilang khotbah baru datang, itu berkatnya sebesar telur. Ya, sebesar telur gitu. Lu saya pernah waktu di sawah saya dengar gitu. Saya juga tertawa, lu bener yo. Ya. Jangan sampai kita yang tadi percuma. Yang lain dapat gajah, terus kita dapat telur, kok jauh sekali. Ya. Katanya orang Bali, ya itu Pak Wir yang suka guro itu, ya. Masa khotbah mareteke. Artinya pas khotbah baru datang, itu enggak ada. Ya, katakan kan kiri, sing diomongno Pak Mes iku duduk aku, salah duduk awake duduk kita, ya bukan kita. Ya, oke. Ya, terus, oke. Ya, yang ketiga jadilah diri sendiri dengan apa adanya, ya, tampil dengan apa adanya dan mensyukuri sekecil apapun berkat Tuhan. Amsal 13:7, ada yang berlagak kaya padahal tak berharta, ada yang berlagak miskin padahal kaya raya. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini loh, jadilah diri sendiri aja melo-melo. Ya. Ya wis lelek pendeta desa ya gayane padha desone ngono lho. Gak berlagak seperti orang kaya, orang kota gitu. Sing kota ono dhewe-dhewe. Lah gembalae lek gak mengikuti gaya kota, ya gak diarepi. Satu saat Pak Franky ngomong begini. Waktu habis pelayanan pertama kali, maaf ke saudara kita yang di Papua sana. Kalau sana pelayanan pakai celana pendek, pakai kaos oblong. Kenapa? Lah lek gawe jas kono gak imbang. Sing dilayani itu pakai tapi nggak pernah ketemu katanya yang ke gereja itu pakai koteka, tapi pakai celana itu terus pakai apa sing rumbe-rumbe itu loh, kayak gitu. Kadang maaf di atas baju nggak, cuma di bawah toh nggak pakai baju. Malah ada justru yang pakai baju dipaksa pakai baju malah masuk angin. Lah kan lucu toh, ya, karena terbiasa nggak pakai baju. Dipaksa pakai baju, malah masuk angin. Jadilah diri sendiri Bapak Ibu. Maaf. Lu kok tertawa? Itu Pak Franky yang cerita, aku belum pernah ke sana. Nanti kalau sudah Elis balik ke sana, nanti tunggu undangannya Elis. Ya, supaya saya tahu di sana. Yang jelas saya nggak beli GTK nanti di sana. Jadi Bapak Ibu jadilah diri sendiri. Waktu awal-awal dulu yang mulai tani gitu kan, terus pelihara kambing yang di posisi kandangnya di sini kan dulu. Saya itu malu dengan teman-teman. Saya sembunyi-sembunyi. Lah waktu itu kok gini loh awalnya itu. Gak tahu ceritanya bagaimana, waktu zamannya senior buat pengumuman. Waktu itu Pak Yudi, Pak Heri kesini pengumuman. Terus tahu kok ono BMB gitu loh. Apa Pak? Itu kambing siapa? Punyaku. Loh lebih enak tuh Pak. Kan waktu itu mungkin ada yang lihat ya pengumuman ya. Itu di syuting kambingnya, tak kasih dengan temanya Tuhan itu tahu dengan detail ya. Saya bilang ini namanya ini namanya ini. Tak seperti itulah di kambing itu. Saya yang memelihara dari tahu saya waktu kapan dia makan, dia kondisi bagaimana saya yang tahu.
Tuhan, terus akhirnya saya bilang Tuhan itu tahu dengan apa yang kita alami. Dari situ awalnya Pak Ardian, loh sama pelihara kambing toh Pak? Iya. Loh ya bagus toh, bagus. Itu harus. Makanya di saat kami pisah dari organisasi dia ngomong begini, yang besar itu gini, wes lek Pak Mis aku percaya lah. Ya, Pak Mis percaya lah. Kalau keluar dari sini mesti iso urip. Akhirnya seperti itu. Dan kemudian sekarang teman-teman itu kalau ketemu Pak nandur apa saiki? Ya apa kambingnya? Waktu itu belum durung Pak. Habis tak jual semua itu belum pelihara. Lah kemarin ketua wilayahnya yang baru ini telepon sama Dendi. Kok krungu mbek-mbek? Saya lagi kasih makan kambing, dia telepon. Aku makan kambing. Lu sampean apa melihara mana? Iya. Bagus tangan sampean ku adem, Pak. Lah iya pakai kecel banyu. Pas lagi nyombori ya gitu. Tangan sampean iya kecel banyu iki lagi nyombori, kasih minum ini gitu. Ya, wis kambingnya selesai. Kembali ke sini. Jadi diri sendiri apa adanya, tampil dengan apa adanya dan mensyukuri sekecil apapun berkat Tuhan. Yang tadi sudah tidak pernah iri dengan orang lain diberkati. Kadang kita itu firman Tuhan ngomong kan, sebetulnya kita harus bersukacita dengan orang bersukacita. Berdukacita dengan orang yang berdukacita. Tapi orang yang tidak memiliki takut akan Tuhan, orang yang tidak mengerti kebenaran, maka dia akan menangis dengan orang yang bersukacita. Dia akan bersukacita dengan orang yang menangis. Artinya kita lebih suka di sana, bukan kita. Ya, di sana lebih suka kalau saudara kita miskin. Saya ngomong sama istri, karena ada saudara kita gitu loh. Kalau keluarga saudaranya diberkati, dia mulai iri, dia mulai ngomong gak genah, dia mulai fitnah macam-macam. Terus saya ngomong begini, kalau saya lebih suka kalau saudara ini diberkati. Kenapa? Gak ngerepoti. Misal adik-adiknya istri saya lebih suka diberkati. Lek gak diberkati kondone, Mas, aku iki mangko ono beras tok iki gak duwe duit ge tuku tempe. Lho kan kepikiran toh? Betul gak? Kita kepikiran toh. Sampai ada yang ngomong gini, ya apa sih Pak Mes iku? Omahe apik, dulure keleleran. Loh, aduh, sedih kok itu. Sedih. Makanya saya berusaha bagaimana berdoa untuk saudara-saudara saya supaya diberkati Tuhan dan mengalami yang luar biasa. Ya, tidak menjadi kecaman, tidak podo diberkati Tuhan itu podo penake. Sehingga apa? Saya mikir dapat berkat, mikir untuk keluarga saya sendiri. Ya, enggak terbagi-bagi. Begitulah kira-kira. Betul, kira-kira kita gimana? Kalau lihat saudara kita susah, senang? Like saudara kita susah, kita senang? Susah. Itulah cirinya orang-orang GBI Bukit Sion. Makanya ada diakonia, berusaha bagaimana bantu. Amin. Ya, kita akan bersukacita dengan orang yang bersukacita. Kita akan menangis bersama dengan orang yang menangis. Oke, mungkin masih ada lagi. Terus? Iya, mengerti tentang kekurangan dan kelebihannya. Lah ini loh. Jadi kita ya kemarin di Komsel 1, 2, 3 Toyo Marto kan narasumbernya dari keluarga Pak Adi. Inilah artinya kita tahu mana yang nomor 1, mana yang nomor 2, gitu ya. Saya ingat itu katakannya Bu Adi. Artinya kebutuhan ini yang mana yang penting. Lah ini sini loh. Wis talah, kita nggak perlu HP baru lagi karena HP kita masih bisa dipakai, ya. Gak popo babah ayu tuku HP sing apik maneh babah wis, ora kepencut wis.
HP ini Ayu tetap yang sama lama. Ini contoh, wes gak kepencut. Ya, bahasa Jawa, bahasa Indonesia kepencut apa ya? Tergiur. Duh, tergiur, ya. Di sana enggak tergiur, mengerjakan tugas dan tanggung jawab dengan sukacita. Lah, ini ya, tanpa beban dan sungguh-sungguh. Jadi kita juga melakukan pelayan pekerjaan Tuhan, tidak melihat lah iku lo enggak sungguh-sungguh iku. Wis salah. Kalau teman kita enggak sungguh-sungguh, karena urusan kita pribadi dengan Tuhan. Di saat kita sungguh-sungguh, Tuhan yang menghitung kita sebagai kebenaran. Yang enggak sungguh-sungguh ya wis lah. Iku urusannya dengan Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu tidak ada pengaruh satu dengan yang lain. Ya. Saya kenapa sih? Karena di sini nggak ada, di Bukit Sion nggak ada seperti ini. Para pelayan-pelayan itu kompak, memotivasi. Nggak ada merasa, oh aku kok lebih rendah, aku lebih tinggi. Tapi pekerjaan dikerjakan bareng-bareng. Amin. Ya. Waktu ngobrol sama Mas Yosua bingung, aku karena di sini nggak ada. Justru yang lain lebih semangat. Saya ingat Pak Enos, aku nggak main musik ya Ibu. Waktu istri saya yang aku tak singer ya, nggak terlalu mikir gitu ya. Artinya lah singer kan konsentrasinya yang penting lagunya hafal kan sudah aman loh. Lah lek musik kan mikir engko iki overtone mang nggih endi yo. Aku sing mlebu dhisik apa ya. Akhirnya kadang-kadang bingung kan, mikir kan agak sedikit konsentrasi hilang, bingung. Ya, apalagi yang drum, ketukannya wingi apa yo. Lah, ya artinya di sini ini loh kerjasama yang baik. Ini perlu kita jaga. Jadi Bapak, karena kita memiliki misi yaitu jemaat yang melayani, kita melayani pekerjaan Tuhan dengan bareng-bareng bergandeng tangan. Oke, tidak bersungut-sungut, tidak merasa beban. Pelayanan itu bukan beban tapi kehormatan. Iya. Sekecil apapun menurut pandangan manusia, kita itu dapat kehormatan. Oke, mungkin masih multimedia masih? Terus? Lah ini contoh Abraham. Kenapa di situ kalau doa berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Lah ini memiliki fungsi secara tersendiri. Ini generasi pembuka jalan Abraham itu. Yaitu keluarga yang dari yang tidak percaya kepada Allah di sana, dan kemudian melanjutkan, yaitu ada generasi penabur yang memulai mengatur, menanam di sana, dan generasi penuai. Ya, saya percaya kita semua akan menuai bersama-sama. Kita generasi Yakub yang akan menuai bersama-sama. Amin. Tapi kita ingat juga ada para leluhur kita, orang-orang kita yang dulu. Makanya pernah saya ngomong ke salah satu penatua di tempat ini, yaitu Pak Sawal. Ya, Pak Sawal waktu itu masih belum bergabung dengan kita, nggak kemana-mana, tak bilang, Pak ada orang Kristen ini salah satu gara-gara jenengan. Terus sekarang orang Kristen ini diapakno Pak? Dia bingung. Lah kasari jenengan boten tanggung jawab. Iya aku mau. Bapak yang mikir, yang sepuh, sing ngerjakno sing enom iki. Ya, begitu. Akhirnya kita semangat untuk mengerjakan untuk GBI Bukit Sion, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terus menikmati kebaikan Tuhan yang luar biasa. Yang pertama datang dalam undangan Tuhan, yang kedua hidup belum, yo. Ya. Yang kedua tadi hidup dalam kebenaran, yang ketiga jadilah diri sendiri. Amin. Yang pertama kita terus dengar undangan Tuhan, yang kedua kita terus hidup dalam kebenaran, yang ketiga mari kita terus jadi diri kita sendiri. Amin. Jadi jangan jadi orang lain. Bapak Ibu lek nyonto-nyonto iku enggak iso. Dan itu menjadi geli. Satu saat waktu pelayanan sama-sama di sekolah minggu. Loh saya ini kan ya biasa seperti ini, tapi kan nggak tahu apa yang lucu gitu loh. Membuat orang lain, anak-anak itu bisa tertawa. Lah dia lihat seperti saya, dia pingin seperti saya. Lah maaf orangnya biasanya kaku.
Lah di saat dia mulai mencoba melucu, anak-anak memang tertawa, tapi tertawanya geli. Ih, kok gitu ya, kakak itu kok gitu. Ya. Ada teman kita di BPD, yang lain itu suka guyon. Dia nggak seberapa bisa guyon. Kalau ngomong itu tegas. Ya kita teman-teman, kita menghadapi ini, tolong dikawal di daerah masing-masing ada ini. Dia tegas gitu. Yang satu ini biasa MC. Terus juga saya juga pernah jadi MC juga. Jadi kita sering guyon, yang lain bisa ngikuti. Lah yang biasa tegas ini, waktu itu mencoba jadi MC di acara 17-an. Gak iso metu Bapak Ibu. Artinya apa? Menghabisi kulo ya apa carane. Dia pingin lucu, akhirnya teman-teman nih, Pak Iku kok lucu ya? Gitu. Lucunya bukan apa, lucu geli itu tadi. Karena biasanya ngomongnya, ya kita ada program seperti ini. Kita kawal program ini. Dia tegas di sana. Ya. Bapak Ibu, jadilah diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Ya, dengan tampil abadanya. Wis gak sok-sokan wis. Gak sok-sokan. Ya. Bapak Ibu, kita akan menikmati sukacita yang berlimpah-limpah. Ayo kita bangkit berdiri. Ya. Oh, haleluya Tuhan Yesus.